kelebihan kalau kita pakai otak kanan itu, rasa percaya diri itu automatically muncul pelan-pelan. Oke. Oh ternyata saya bisa mengatasi ini, saya bisa mengatasi ini. Ini kalau untuk pemula ya beda banget nanti kalau bisnis kita sudah gede, udah menuntut ada sistematisasi, ada manajemen, ada macam-macam. Lah itu mungkin baru kita ubah ke kiri ya. Otaknya kita model ke kiri. Tapi kalau kita masih UKM, masih pemula, ya udah kita jalan dari aja. Apa yang ada, SDM yang ada, SDA yang ada, modal yang ada, modal utama adalah otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman subscriber Didi Arwinsa dimanapun berada. Di depan saya sudah ada guru saya, Profesor Prof. Emong Abus. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Prof? Sehat selalu, bahagia untuk teman-teman kanalnya Mas Didi Arwinsa. Masya Allah. Lancar semua ya bisnisnya. Prof, mengenai otak kanan nih Prof. Ini kan Prof Among Ebo ini kan terkenal provokator otak kanan. Ini betul nggak tuh Prof? Ya kira-kira gitu ya. Masya Allah. Jangan bilang bener salah wong. Kira-kira? Ya kira-kira aja. Oh, bener salah soalnya gini ya. Kalau dunia persepsi itu kan bener salah itu jadi nisbi, karena yang kalau Imam Syafi'i dulu bilang begini, sesuatu itu yang saya yakini mungkin benar, tapi ada kemungkinan salahnya. Orang lain bisa jadi salah, tapi ada kemungkinan benarnya. Jadi kalau saya ngomong otak kanan ya persepsi dan kira-kira. Masya Allah. Masya Allah ya, belum apa-apa udah langsung daging nih teman-teman sekalian ya. Prof, ini teman-teman sahabat-sahabat Didi Arwinsa, ini rata-rata adalah pemain-pemain UMKM Prof. Jadi mereka bahkan ada yang belum punya produk, bahkan ada yang sudah punya produk, bingung memasarkan produknya. Nah, dari konsep otak kanan ini untuk memulai usaha, gimana sih sebenarnya Prof? Mulai usaha dulu nih, yang standar-standar dulu nih. Kalau saya pertama itu ya, pada akhirnya itu orang harus menemukan caranya sendiri, pada ujungnya ya, pada ujungnya. Tapi di tengahnya prosesnya, dia boleh memakai cara siapapun. Mau yang kiri, mau yang kanan, mau yang gak jelas, mau yang nekat gitu. Nah, kalau saya bisnis itu ya memang yang penting nekat dulu ya, action dulu. Karena menurut saya kelemahan total kebanyakan anak-anak muda itu soal keberanian. Jadi tidak pede untuk memulai sesuatu, takut untuk membuat keputusan. Kenapa? Karena di bayangannya kita dididik sejak kecil itu mungkin 90% hidup kita dari kecil dihantui dengan banyak dogma-dogma, doktrin-doktrin, fatsun, ketakutan-ketakutan gitu. Benar. Nah karena takut, jadi kita setiap mau berbuat apapun, apalagi di bisnis, ya kebanyakan pikiran itu sangat menakutkan sehingga tidak jadi action. Padahal ya nantinya kalau action dan dijalani sesuatu yang menakutkan di bayangannya, itu di kenyataannya itu paling 10-20%. Oke. Iya. Benar sekali sih Prof. Jadi banyak yang mau memulai usaha itu pertama justru tidak ada keberanian untuk mengeksekusi bisnisnya tadi tuh. Nanti inilah, nanti itulah, nanti inilah, macam-macam Prof. Berarti nekat aja dulu nih ya. Kalau versi saya kalau ngajarin ke teman-teman komunitas yang belajar ke saya, apa yang di depan mata, apa yang bisa dilakukan, lakukan. Karena bisnis itu kayak bernyawa. Artinya begini, kalau sesuatu itu sudah dilakukan, rumus saya itu apes, bisnis itu apes. Bisnis itu apes, apa tuh? Yang pertama kita action, begitu action jalan, muncul problem nih. Berarti A-nya itu action ya? Action dulu, karena dengan action, nanti perkembangannya muncul problem. Wah ini saya kekurangan ini, wah banyak banget OCS-nya kurang tanggap. Ini problem semua nih. Nah setelah masuk ke problem, baru masuk
kita evaluasi, kita bikin peringkatnya. Kayaknya ini dulu deh, kita harus cari supplier baru deh. Yang kedua kita harus bikin gudang deh. Yang ketiga kita harus cari CS sekian banyak orang deh. Yang keempat harus kerjasama dengan, nah itu nanti diperingkat. Mana yang balik lagi ke action, mana yang dieksekusi pertama duluan. Oh kayaknya gudang belum perlu nih, kita tumpuk-tumpuk aja dapur sementara atau kamar tidur kita sementara untuk barang-barang nggak apa-apa. Karena yang penting ternyata kecepatan pengiriman, kecepatan CS, kita belum butuh gudang baru. Nah itu setelah problem muncul dievaluasi, evaluasi muncul action lagi, muncul apa yang namanya solusi. Begitu solusi itu diambil dari sekian yang kemungkinan di data di list tadi, solusinya diambil. Begitu solusi diambil, dijalankan actionnya, balik lagi ke action kan, muncul lagi problem baru. Selalu begitu ya berarti? Iya, bisnis adalah berpindah dari apes yang satu ke apes yang lain. Iya. Gitu. Masya Allah teman-teman ya, luar biasa nih. Berarti mungkin nggak Prof ya? Iya. Ada orang langsung buka usaha, langsung rame, langsung laris tuh. Banyak juga ya? Banyak. Ya gini. Berarti P-nya hilang dong berarti kalau begitu? Enggak ya, tetap ya? Enggak, justru dia kan action. Lalu muncul problem. Lah problem ini kan kalau mereka yang ikut workshop, ikut apa kuliah ekonomi, dia jadi tahu itu, gampang membuat apa list atau mappingnya itu jadi jelas. Tapi kalau mereka yang teman-teman UKM yang di kampung-kampung, yang jauh dari kampus, yang nggak pernah ada seminar, nggak ada workshop, kan dia mencari sendiri. Aku ada problem nih, ini jauh dari JNE atau JNT atau si cepat. Gimana caranya supaya saya bungkus langsung nanti bisa hari itu juga dikirim. Problemnya di sini. Oh, dia akan mengevaluasi. Solusinya apa? Coba deh saya ketemu si kepala cabangnya. Nah ini trial and error kan cara dia. Kalau otak kanan caranya kayak gini, tapi otak kiri yang ikut seminar workshop sebelum itu terjadi mungkin dia udah kerjasama duluan. Kalau yang ini problemnya ada dulu, dievaluasi, baru dia menemui kepala. Oh ternyata bisa dijemput Pak, siapkan aja nanti akan ada mobil yang jam 2 atau jam 3 sudah jemput untuk hari ini. Luar biasa ya teman-teman ya. Ini berat otak kanan nih cenderung lebih banyak action ya Prof ya? Lebih banyak action. Contoh kayak saya kemarin Prof, saya misalnya mau kemarin ke Pekalongan nih. Ya, saya terlalu banyak rencana nih Prof. Persiapannya sana sini, harus ini, harus itu gitu. Ternyata anak saya demam nggak jadi berangkat. Nah, kan sudah direncanakan mateng, ada sesuatu problem baru, ya udah cancel. Cancel. Nah, ini waktu ke mana? Waktu ke Sidoarjo, kemarin sama istri sama anak-anak. Kata istri kan udah nggak usah terlalu direncanain, ntar nggak jadi gitu kan. Betul. Udahlah, akhirnya kita seadanya aja nih jalan. Nah, tapi sepanjang jalan itu ternyata keluar problem-problemnya Prof. Aduh ketinggalan, tapi tetap nyampe aja Sidoarjo itu. Berarti gitulah kira-kira ya mindsetnya ya. Iya, kalau versi saya, versi komoditas saya ya begitu. Karena ujungnya sampai dan seninya itu apa namanya ya? Kalau tak kanan kan lebih ke seni ya rata-rata yang dicari. Seninya itu kerasa asik juga ya yang kayak gini, nggak robotik, nggak mekanik, nggak struktural gitu, lebih manusiawi gitu, menjalani bisnis, menjalani hidup. Dan yang ketiga kelebihan kalau kita pakai otak kanan itu, rasa percaya diri itu automatically muncul pelan-pelan. Oh ternyata saya bisa mengatasi ini, saya bisa mengatasi ini. Ini kalau untuk pemula ya beda banget nanti kalau bisnis kita sudah gede, udah menuntut ada sistematisasi, ada manajemen, ada macam-macam. Lah itu mungkin baru kita ubah ke kiri otaknya kita model ke kiri. Tapi kalau kita masih UKM, masih pemula, ya udah kita jalan dari aja. Apa yang ada, SDM yang ada, SDA yang ada, modal yang ada, modal utama adalah otak. Wes. Mantap. Menarik nih, tadi sudah dijelaskan rumusnya apes, dan ini saya yakin teman-teman di rumah sana yang nonton ini pasti langsung hafal gitu ya. Apes, action, ya, kemudian ketemulah problem, habis itu kita evaluasi. Jadilah solusi. Begitulah sebenarnya sebuah muternya gitu. Usaha bisnis, ya, pada dasar bisnis ya. Nah, kalau kita misalnya bagi orang yang
pingin dia sudah ada produk nih, Prof. Ya, beberapa teman-teman UMKM sudah ada produk. Punya produk. Sudah produk, tapi ini produk nggak laris-laris juga, Prof. Ya, produknya udah action nih. Gitu di problem bingung mengevaluasinya nih. Akhirnya kan nggak tahu dong solusinya kan gitu ya. Akhirnya mentok dan tidak berkembang-kembang tuh bisnisnya. Itu gimana, Prof? Dengan studi kasus seperti itu, Prof? Makanya saya itu lebih suka seminar atau workshop ataupun pertemuan-pertemuan itu secara offline daripada online. Kenapa? Satu, karena saya gendari old. Yang kedua, karena ketika kita ketemu orang, ternyata meskipun bisnisnya sama ya, problem di lapangannya berbeda. Nah, ketika kita ketemu ini, kita jadi ketemu konteksnya. Sementara di online itu rata-rata nggak banyak tahu konteks jadinya. Hanya, itu toh masalahnya. Padahal bukan itu. Kita bisa layer masalah-masalah di bawahnya jauh lebih banyak yang bisa dikulik kalau ketemu langsung. Beda banget loh. Kita baca bukunya Mas Didik misalnya, kita baca, kita cari ilmunya dengan ketemu langsung. Beda ya. Ketemu langsung ini begini beda. Karena ketika saya nggak paham tentang sesuatu itu, saya bisa langsung bertanya, kemudian dijawab, belum paham lagi, saya bisa tanya lagi konteksnya apa ini, sehingga ada presisi antara masalah dengan solusi yang diberikan. Itu enaknya kalau kita ketemu muka. Di UKM saya juga di Jogja. Kalau zaman dulu saya keliling di 48 kota dan sekarang lebih banyak pulang ke Lamongan. Itu kota ya, 48 kota ya. Kalau negara, sekarang ini saya lebih banyak ke Lamongan. Di Lamongan saya bikin namanya lensadesa.com. Yang khusus saya keliling ke desa-desa kecil yang tidak terjangkau media, yang sinyal aja susah, yang masih biar dapat itu, atau numpang desa kalau mereka cari sinyal. Malah targetkan ke sana ya? Karena ada semacam gini, saya ini orang Lamongan tapi udah nggak bisa pulang ke Lamongan karena sudah tinggal di Jogja, tapi saya ingin berbuat sesuatu untuk UKM di Lamongan. Maka saya bikin pertama webnya lensadesa.com itu, dan kemudian saya cari UKM-UKM. Banyak ternyata yang PKK, Dasawisma, kemudian di pucuk-pucuk gunung itu potensi bisnis yang mereka kelola secara sederhana, cukup dirasakan enak oleh sekitarnya, tapi nggak tahu bagaimana men-scale up. Saya pulang itu dalam rangka membedah satu persatu masalah mereka dan kemudian mengangkatnya di Lensa Desa. Dan kadang-kadang beberapa saya di channel Travelebo itu, meskipun baru sedikit followernya, tapi itu meningkatkan kepercayaan diri mereka. Aku punya produk, sudah pernah masuk di YouTube, sudah masuk di Lensa Desa. Itu memberi semangat yang luar biasa buat mereka. Nah, ini kan masalahnya, ternyata kalau mereka ditepuk, diberi sedikit dukungan, diberi sedikit ilmu apalah yang kira-kira mereka mampu lakukan, mereka punya seneng dan mereka akhirnya terbuka, punya kecerdasan sendiri untuk gini toh, bisa Mas, nanti saya kembangkan begini. Itu enaknya kalau saya ketemu langsung. Ada konteks. Jadi masing-masing orang meskipun bisnisnya sama, bisa jadi masalahnya berbeda, tapi secara rumus dasarnya kan sama ya sebenarnya. Kalau kita punya merek atau produk dan ujungnya strategi marketing. Kalau saya bikinnya gitu. Jadi ini mereknya pancake Umi pancake ya, durian. Umi pancake durian. Produknya durian tadi, durian yang di pancake. Mereknya Umi pancake. Mereknya durian. Lah strateginya, nah tinggal bicara di strategi marketingnya atau markom lah, marketing komunikasi kalau bahasa orang workshop kan. Tinggal ditarik ke sini. Masing-masing orang pasti berbeda. Misalnya, karena ini yang pegang adalah Mas Didi, Umi pancake mainnya di Google SEO. Mainnya di SEO. Gitu. Karena punya ilmunya SEO. Bagaimana teman-teman yang misalnya di Babat Lamongan sana, yang tidak ada perbatasan Gredeg yang sinyal nggak ada, kan tetap harus tumbuh juga. Nah, itu tentu caranya berbeda. Mungkin kita strategi marketingnya tidak lewat SEO. Pakai, kalau sekarang ngomongnya big data gitu ya, saya ajarin. Gini Mas, gini aja, karena ini kota kecil, kita main data saja. Coba
Misalnya kelas menengah di sini di satu kota kecamatan di Lamongan atau berapa kecamatan, 4 kecamatan di sekitar Lamongan yang bisa dijangkau di radius 10 km kanan kiri ini, jumlah kelasnya menengah berapa, titik-titik keramaiannya berapa, jumlah guru kan bisa dihitung dari berapa SD, berapa SMP, berapa SMA di kecamatan yang kira-kira dompetnya setara itu, berapa petani tambak bandengnya yang dompetnya besar. Cara mainnya kita begitu, sama sebetulnya kan, main data, cuma ini strateginya yang berbeda gitu, sehingga karena sudah ketemu datanya kita hitung, oh ternyata, nah ada kisah menarik ini. Orang punya kebun pisang. Selama ini pisang itu di kampung kita hanya sebagai budidaya, dipetik pisangnya, dijual ke pasar, pengepul. Padahal ketika saya masuk, lah ini kan bisa sebelum ini dipetik dijadikan sebagai pusat pelatihan budidaya pisang untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Peluang ya? Peluang. Karena saya hitung di Lamongan itu ada sekitar 362.000 pelajar. Nah, coba dalam 1 tahun bekerja sama dengan dinas, Sabtu Minggu rekreasinya nggak usah jauh-jauh ke Parangtritis deh. Nggak dapat apa-apa, cuma foto-foto. Di Malioboro cuma selfie-selfie. Coba karena ini orang Lamongan, tanah yang subur itu cocok untuk tanaman pisang. Kenapa nggak anak-anak SD ini nanti jadikan petani masa depan? Tapi sejak kecil diajari, oh ini toh pisang cara nanamnya, gunanya pisang, vitamin yang ada di pisang, manfaatnya untuk kesehatan, pasarnya di mana. 362.000. Kalau tiket masuk belajar budidaya pisang itu hanya 1.000 perak aja. Berarti dalam setahun itu kebun itu menghasilkan 360 juta hanya dari tiket masuknya. Kalau di situ juga didirikan misalnya olahan pisang. Itu belum dipetik itu ya? Iya. Belum dipetik ya? Belum dipetik. Kalau dari sebagian itu nanti ada parkir, ada jualan jus, ada kuliner. Dari satu kebun pisang, ketika kita kasih tahu, oh gini loh cara layar kedua, layar ketiganya mengembangkannya. Jadi nanti hasil uangnya tidak sekedar dari pisang yang dipetik, tetapi dari wisata edukatifnya. Nah, misalnya gitu-gitu. Jadi masing orang akhirnya beda-beda. Misalnya durian ini, yang metik di sana, kan ini produksi sudah jadi nih, Om Didi. Tapi kan petaninya di gunung. Mungkin di Wonosobo, mungkin di Kulon Progo, mungkin di Sidikalang, Medan. Yang mungkin sinyal aja mungkin susah kan? Lah, kenapa enggak desa itu, desa durian yang di Sidikalang ini membuat satu program, dibikinkan website yang bagus, ditembuskan ke orang-orang Jakarta, BUMN, Kementerian Desa dan seterusnya. Siapa yang mau belajar mau durian? Ini loh kami tempatnya. Durian unggul Sidikalang. Di sini kami Anda bisa glamping, kemah, bikin gowes, bikin treknya, penjualan bibitnya, macam-macam bisa ada dibuka. Ya sebenarnya. Iya. Jadi dia tidak hanya menunggu buah matang. Bibitnya bisa dijual. Pelatihannya menginap bersama petani durian. Itu juga bisa, homestay dibangun. Dan kita kemarin di Sidikalang tuh ada ini, Prof. Jadi wisata yang duduk nunggu buah durian jatuh. Nah, itu udah jadi kita cuma gini teman-teman. Dari pagi sampai sore nungguin durian jatuh. Iya. Nanti pas jatuh rebutan tuh lari gitu. Ngambil. Kan nggak terpikir kan dulu kan? Dulu ada itu. Dulu ada. Nah, itu kan bisa dikemas sedemikian. Sekarang dikemas sedemikian bagus, itu jadi lini bisnis yang baru dari pohon durian yang letaknya jauh dari gampangannya peradaban lah. Iya, sinyal nggak ada, tapi itu masih orang seneng loh, orang Jakarta kalau disuruh wisata ke sana. Luar biasa ya, Prof. Berarti ini sebenarnya otak kanan ini kan bermain di wilayah kreativitas. Kreativitas, ya, betul. Ya kan? Kayak tadi Prof bilang pisang yang belum kita petik aja itu bisa punya potensi yang luar biasa. Itu kita belum ngobrolin bagaimana pisangnya kalau sudah dipetik ya. Betul. Kalau otak kanannya main bisa lebih berpotensial lagi sebenarnya kan. Ini menarik ya teman-teman sekalian ya. Saya terus terang Prof. Beberapa kemarin ada juga yang teman saya di sini, dia melatih beberapa petani kelapa. Iya. Merubah mindset petani kelapa yang tadinya buah dijual ke sama orang biasa aja. Harganya paling 3.000, 2.000. Ya, betul. Nah, akhirnya sama dia diedukasi, dibilang ini kelapa buah bisa dibuat harga lebih mahal. Akhirnya dijadikan sebuah serbuk kelapa gula aren atau gula semut. Ya.
Kemudian mau lebih mahal lagi, ayo kita ekspor ke Belanda. Ya. Ayo kita ekspor ke Jerman. Ya. Jadi tadinya harganya cuma 2.000-3.000, berubah menjadi 48.000 minimal tuh harganya. Dolar. Nah, itu kan mindset seperti itu kan mindset otak kanan ya, Prof. Ya. Oke, mungkin bagi teman-teman ya yang belum paham gimana sih pola kerja otak kanan, otak kiri, nanti coba kita akan tanya langsung sama provokator otak kanan kita. Mana Prof? Sebenarnya pola otak kanan, otak kiri itu bedanya gimana, Prof? Menurut Prof? Kita hidup di Indonesia mungkin 90% dari SD itu kan disetting untuk mengoptimalisasi hanya otak kiri. Maksudnya kurikulum SD, SMP, SMA hanya ada pilihan-pilihan, kalau enggak A, B, C. Yeah. Tidak ada exit plan dari di luar itu. Itu yang membuat saya katakan tadi itu keberanian untuk berpikir bebas nggak ada. Oh, itu dari di semua, kecil ya? Jadi kecil di semua hal, bahkan termasuk dalam beragama. Belum udah ditakut-takuti kalau nggak gini-gini. Jadi orang nggak boleh bertanya. Itu kesalahan pendidikan kita dan juga mungkin berimbas kepada kesalahan para pengusaha awal atau pengusaha pemula kita. Jadi ketakutan untuk berpikir di luar yang sudah diajarkan. Itu malah mengganggu perkembangan otak kanan. Menurut saya itu pertama gangguannya di situ. Ketakutan adalah neraka pertama pada otak kanan. Jadi kalau mau mengaktifkan otak kanan, ya harus yang kedua selain mengubah menghilangkan ketakutan, mengubah menjadi kebenaran, yang kedua selalu mencoba membuat perspektif baru yang berbeda. Oke, ini jarang, Prof. Kalau saya, Prof, saya terus terang nggak pernah diajarin untuk melakukan suatu hal yang baru. Yeah. Makanya kalau mau bertindak tuh ragu-ragu, takut, dikit-dikit takut nanti kenapa. Bahkan saya dulu sebelum jualan, Prof, itu dari kecil tuh pokoknya nanti kalau udah besar, selalu diajari sama orang-orang tua kita ya, cari kerja, penghasilan sekian, dah hidup enak. Yeah. Kalau kamu nggak kerja, nggak jadi karyawan, PMS lah kalau mindsetnya 90% kan. Kalau nggak jadi karyawan nanti malah menderita tidak gitu, terhormat, macam-macam ya. Nah itu berarti itu masuk ke mindset ke otak kiri ya. Ke mindset ya otak kiri. Makanya kalau saya kan tiap Selasa malam sudah jalan 10 tahun punya namanya Kampus Kelatak University. Oke. Nah ngajarinya adalah. Bentar Prof, ulangi Prof. Kampus apa tadi? Kampus Kelatak University. Kelatak University. Nah ada YouTube-nya nggak itu? Kelatak University, YouTube-nya ke Travelebo juga masuknya. Travelebo juga. Kita nggak pernah ke situ karena nggak pernah bikin sendiri karena kita gini, ini komunitas otak kanan di Kelatak University itu yang selama 10 tahun ini kalau membahas sesuatu mencoba dari perspektif yang lain yang orang nggak berpikir. Itu jadi kita ajari gitu sehingga teman-teman ini terlatih untuk bertiktok. Oh ini yang nggak dipikirkan orang, ini nggak dipikirkan orang, ini nggak dipikirkan orang. Itu dicari terus. Misalnya nih orang nggak tahu kan, Kelatak University kita diskusi sambil makan sate kelatak. Orang selalu hanya berpikir rasa enak tidaknya sate kelatak. Kita sama teman-teman mencoba kita bongkar, kita cari, kita rekonstruksi apa nih sejarah sate kelatak itu. Akhirnya ketemu sate kelatak itu warisan Panglima Besar Jenderal Sudirman kalau dihubung-hubungkan. Iya, Prof. Iya. Jadi dulu Jenderal Sudirman itu kan gerilya. Iya. Dari Cilacap, Purbalingga, Probolinggo, Kebumen sampai Kulon Progo, Bantul, Jogja, ditandu itu. Nah, kenapa yang nandu itu dulu rebutan? Nah, ternyata ini ada namanya telik sandi. Sebelum sehari Jenderal Sudirman sampai desa itu telik sandi sudah bilang sama kepala-kepala dukuh yang mau dilewati, besok Jenderal Sudirman itu mau lewat sini. Nah, kebiasaan di Jawa gitu ya. Kalau kedatangan tamu agung itu kan pasti persiapan tuh. Carikan kambing yang paling bagus. Iya. Nanti kita bakar. Nah, akhirnya itu kan karena di Imogiri dulu itu nggak ada pohon bambu. Gitu ya. Adanya itu ada pasukan yang melihat adanya itu kawat jemuran itu. Kawat jemuran kok lagi kosong, nggak ada yang jemur pakaian.
Nah, karena jemurannya itu diambil iya. sama pasukan ini, kemudian dipotong-potong. Itu bener ya ceritanya bener. ya? Bener ya? Akhirnya oke. Saya baru tahu, Bro. dipanggang, kemudian dikasih garam. Pakai kawat-kawat tadi ya? Ternyata kalau sate daging kambing itu ditusuk pakai besi, dibandingkan pakai bambu, ternyata kenikmatannya beda. Makanya sekarang apa namanya sate kelatak itu 90% pakai besi, pakai kawat. Dan karena sekarang jemuran itu sudah dipakai untuk laundry, jadi agak susah untuk potong jemuran. Akhirnya filosofinya gitu ya. Filosofinya gitu ketemunya. Akhirnya kok banyak sekarang orang beli motor. Akhirnya sepeda pancalnya kan nggak kepake tuh. Zaman 2000-an kan masih banyak orang bantu orang ini pakai pancal. Lah kepikiran ini daripada sepeda ini nggak ada manfaatnya, nganggur di gudang aja, semuanya sudah pindah ke motor. Akhirnya sepak sepeda roda itu diambil untuk nusuk itu satenya. Lah kita belajar cara berpikir yang alternatif. Itu perspektif nggak dapat tuh kalau orang nggak gali ke sana ya. Iya. Masya Allah ya. Dan itu berarti kita berhutang jasa dengan pasukannya Panglima Besar Jenderal Sudirman, terutama telik sandinya tadi yang sampai di Imogiri karena nggak menemukan pohon bambu. Iya. Gimana? Masuk ya? Masuk. Berarti aktivitas otak kiri kita lebih ditakut-takutin ya. Kita tidak boleh menerima perspektif lain yang di luar dari apa yang kita pelajari mungkin dari kecil gitu ya, Prof ya. Sementara otak kanan bisa menerima beberapa perspektif gitu maksudnya. Lebih kreatif, lebih berani, lebih siap menerima perspektif orang lain.